Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di Masjid Al-Mubarak Trika. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kita rahmatnya, taufiknya, hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita berkenaan dengan fikih keluarga, yang mana kita akan masuk pada bab yang kedua. Bab yang pertama adalah hendaknya seorang istri apabila dipandang oleh suaminya itu dengan wajah yang menarik, wajah yang berseri-seri dan wajah yang senantiasa ceria. Kemudian yang kedua adalah imra'atun muti'atun li zawjiha. Bab yang kedua adalah seorang wanita yang taat kepada suaminya. Ini harus ekstra kita membahas permasalahan ini. Ini penting sekali. Bukan berarti hanya si suami saja yang harus ditaati tanpa memberikan hak-hak kepada istri. Harus ada timbal baliknya. Ukhti muslimah, wahai saudariku yang muslimah. Kullu zawjin fi kirarati nafsihi yuwaddu law annahu in istita'a an yaj'ala as-sa'adata turafrifu ala baitihi wa taskunu afrahu baina afradi usratihi. Beliau mengatakan bagi setiap suami dalam pikiran jiwanya itu menginginkan bahwasanya annahu istita', bahwasanya dia diinginkan untuk ditaati, yang tentunya untuk menjadikan kebahagiaan di rumahnya, dan menginginkan kesenangan itu senantiasa berada pada keluarganya. Senantiasa berada pada keluarganya ini sangat penting sekali. Semua orang menginginkan kebahagiaan itu senantiasa bersinar di rumahnya. Walakin minal umur allati tubaddidu tilka as-sa'ada wa tadhhabu biha as-suda wa tatrudul afra wa tubaddiluha bil ahzan an tata'amala zawjatu ma'a zawjiha ka'annaha niddun lahu wa la tara illa ra'yuha wa la tastajibu illa lima yuwafiqu ragbatiha. Lihat, di sini diterangkan oleh beliau, akan tetapi di antara perkara-perkara yang mencerai-beraikan, yang merusak, yang menjadikan berantakan kebahagiaan itu dan menghilangkan kebahagiaan itu dengan sia-sia dan menjauhkan kesenangan tersebut dan menjadikan kesenangan itu berganti dengan kesedihan, penderitaan
yaitu seorang istri itu bermuamalah, seorang istri bergaul bersama suaminya seakan-akan istri itu tandingan bagi suaminya. Seolah-olah istri itu menjadi tandingan bagi suaminya. Begini ikhwan, ini harus diperhatikan. Kenapa jadi tandingan? Seolah-olah si suami ini punya tandingan di dalam rumahnya. Siapa itu? Istrinya. Bahkan istrinya itu menjadi musuh bagi suaminya. Apa sebabnya? Ketika seorang istri menginginkan sesuatu, si suami tidak mampu untuk memberikan, maka si istri memaksa kehendak dia. Seperti itu. Nah, maka sebaliknya juga seperti itu. Apabila seorang suami memiliki kemampuan untuk memberikan istrinya, sementara si suami tidak enggan untuk memberikan, nah ini juga musibah. Ini sangat bertolak belakang di antara kehidupan rumah tangga yang Islami. Lihat. Di sini seolah-olah istri menjadi tandingan bagi suami, dan tidaklah istri itu memandang kecuali hanya pandangannya saja yang paling benar, dan tidak mau si istri itu mengabulkan pendapat atau mengabulkan apa yang disuruh oleh suaminya. Bahkan si istri enggan untuk mencocoki pendapat si suami, kecuali harus mencocoki keinginan si istri. Mencocoki keinginan si istri. Ini sebenarnya ada kriteria istri yang seorang wanita yang tidak boleh dinikahi. Bahkan ada 4 atau 5 kriteria wanita yang wanita itu wajib diceraikan. Bukan berarti istri yang sudah tua diceraikan, jangan. Kasihan nanti anaknya sudah banyak baru mau diceraikan begitu saja istrinya. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah istri yang tidak mau bersyukur, tidak pandai bersyukur. Istri yang senantiasa berkeluh kesah. Itu semuanya. Senantiasa berkeluh kesah, tidak ingin bersyukur. Nah, ini masuk pada kisah siapa? Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Tahu enggak kisahnya Nabi Ismail bagaimana? Kisahnya Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Nabi Ismail menanyakan perihal, datang kepada Nabi Ismail berkunjung. Ternyata dia tidak mendapati anaknya kecuali istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berbincang kepada istrinya Nabi Ismail. Dia berbincang. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keluh kesah. Suamiku begini, terus keluh kesah. Dia bercerita tentang apa? Tentang suaminya, tentang kelemahan, tentang aib suaminya. Akhirnya sebelum pulang, Nabi Ibrahim pulang, sebelum dia pulang dia berpesan apa? Hendaknya palang pintu harus diganti. Dengan bahasa yang sangat lembut sekali. Lihat, bahasa para anbiya, sekeras-kerasnya mereka itu tetap lemah lembut mereka. Tetap mereka lemah lembut. Orang yang paling lembut bahasanya adalah para nabi dan rasul, dan tidak didapatkan dari kisah nabi dan rasul kecuali mereka itu memiliki tutur kata yang baik dan paling lemah lembut, dan memiliki suara yang paling indah. Iya, itu terkumpul. Jadi dalam sebuah kitab itu diterangkan, saya lupa kitabnya ikhwan. Dari faedah kitab tersebut, tidaklah Rasul diutus kecuali berwajah tampan, ganteng sekali, dan memiliki suara yang paling indah, dan memiliki akhlak yang paling baiknya. Akhlak yang paling baiknya. Oleh sebab itu, banyak yang masuk Islam itu melihat karena kegantengan Nabi SAW. Banyak yang masuk Islam melihat karena apa? Mendengarkan suara Nabi. Banyak yang masuk Islam disebabkan apa? Karena akhlak Nabi SAW. Nah, itu bermacam-macam orang yang masuk Islam. Jadi jangan heran ketika ada orang membaca Al-Quranul Karim, kemudian orang-orang non-Muslim itu mendengarkan bacaan indah tersebut, dia masuk Islam. Itu tidak heran. Karena begitulah
yang terjadi. Maka ketika itu Nabi Ismail alaihissalam datang menemui istrinya. Kemudian dia mengatakan, ayahmu telah datang ke rumah. Dia berbicara begini dan begitu. Terus kata Nabi Ismail, apakah dia memiliki pesan terakhir? Maka kata si istrinya, iya, yaitu hendaknya palang pintu harus diganti. Maka kata Nabi Ismail alaihissalam, maka yang demikian itu bermakna aku harus menceraikanmu. Aku harus menceraikanmu. Dan di sini faedahnya ikhwah, banyak faedah di sini. Anak kasih faedah fikih. Faedah fikihnya itu bahwasanya apabila seorang orang tua menyuruh si anak laki-laki untuk menceraikan istrinya, maka wajib si anak mentaati orang tuanya. Ini perkara besar ini, ikhwah. Ini bukan perkara sembarangan. Jika seandainya seorang ayah itu tidak menyukai si menantu dan menyuruh si anak untuk menceraikan, maka wajib dia ceraikan. Kisah yang pertama dalilnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang kedua adalah kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab itu menyuruh Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Sementara Abdullah bin Umar ini sangat cinta kepada istrinya. Lantas Abdullah bin Umar mengadukan perihalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bahwasanya ayahku menginginkan diriku untuk menceraikan istriku. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taati ayahmu. Disuruh mentaati, ikhwan. Ini perkaranya bukan perkara nyeleneh, bukan perkara sembarangan. Ini bagi anak laki-laki. Adapun bagi anak perempuan, maka dia tanggungan pada suaminya. Anak perempuan itu tanggungan pada suaminya. Apabila seseorang ayah menyuruh anaknya minta cerai, maka diharamkan tanpa udzur syar'i. Misalnya, nak, kau minta cerai sama istriku, aku tidak suka sama suamimu, tidak boleh. Itu tidak dibenarkan. Karena hadis Nabi SAW menerangkan, barang siapa saja seorang wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa udzur, maka haram baginya untuk mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat dicium dari jarak sekian dan sekian. Dari riwayat lain dikatakan dapat dicium bau surga itu 70 tahun perjalanan. Jadi 70 tahun perjalanan kemudian itu sudah dicium bau surga. Maka diharamkan bagi seorang istri untuk minta cerai kepada suaminya tanpa udzur syar'i. Kecuali misalnya si suami tidak sholat, dia meninggalkan kewajiban, si istrinya menyampaikan ayo sholat, dia tidak mau sholat, boleh si istri minta cerai. Atau si suami tidak memberikan nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah zahir, seperti nafkah berbelanja dan seterusnya, itu boleh si istri meminta cerai. Atau si suami tidak mampu memberikan nafkah batin. Nah, ini musibah. Bagaimana mau poligami kalau nafkah batin saja tidak mampu? Ya. Itu boleh seorang istri meminta cerai. Itu semua adalah udzur syar'i yang diperbolehkan. Wallahu taala alam. Nah, ini diantaranya ya, apa lagi namanya, wanita-wanita yang boleh diceraikan. Kemudian fahiya daiman turidu min zawjiha an yuballiya laha ragbatiha wa illa hazinat wa turidu ghaliban alla yansa zawjuha annaha qad ta'awwadat ala asya'in wa ahwalin yanbaghi alla tuhmalu au tunsa. Lihat, biasanya seorang istri itu kebiasaannya itu menginginkan suaminya agar selalu dikabulkan keinginannya. Kalau tidak dikabulkan sedih. Ya kan biasa begitu. Apalagi kalau dijanji. Ya, kalau dijanji, nanti saya ajak kamu umroh ya. Nah, sudah dapat uang, si suami juga khianat. Waduh, menjadi musibah. Seperti itu. Makanya kita ini jarang berjanji kepada istri.
Iya, jarang berjanji, tetapi langsung diperlihatkan. Tidak perlu dijanji, tidak perlu janji manis. Si istri juga suka sekali dijanji, baik janji manis maupun janji pahit, dia suka sekali. Ya seperti itu. Jadi ini juga musibah. Jika kalau tidak keinginannya tidak diaminkan oleh si suami, maka dia akan sedih, merasa sedih terus. Bahkan banyak, engkau tidak pernah berlaku baik kepadaku, tidak pernah mencintaiku, tidak pernah menyayangiku, padahal setiap hari dipanggil sayang. Ya. Dia si istri di sini dikatakan, si istri senantiasa ingin agar suaminya itu tidak lupa dengan kebiasaan-kebiasaan dia, dengan keadaan-keadaan dia. Bahkan tidak boleh si suami itu melalaikan. Dia tidak boleh dilalaikan dan tidak boleh dilupakan. Masya Allah, ini si istri tidak boleh dilalaikan, tidak boleh dilupakan, juara satu. Tetapi pas lagi si suami pulang, waduh, baru si istri masak. Si suami sudah lapar-laparnya, wah, ini lagi repot-repotnya ini seperti ini. Ini harus ada timbal balik. Kata beliau mengatakan, hadhihi zaujatu bihadza tafkir tahatimu baitaha. Maka perempuan, istri seperti ini itu menghancurkan rumahnya sendiri, merusak rumah tangganya sendiri. Wa tahawwaluhu min umrani ila al-khirab, dan merubahnya dari kemakmuran menjadi keruntuhan, atau bangunan yang kokoh menjadi runtuh dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Wa minal hubbi ila karahatil wal ada wa minas sakinati wal mawaddati ila baghdha wa dawda. Dari cinta menuju sampai kepada kebencian dan permusuhan, dari ketenangan, kecintaan sampai kepada amarah, sampai kepada perselisihan yang besar. Ini hendaknya kepada sepasang suami istri itu memperhatikan perkara-perkara yang seperti ini. Perkara kecil, namun imbasnya itu adalah besar. Perkara kecil, tapi imbasnya itu bisa menjadi besar. Bisa bahkan perceraian. Banyak sekali hal-hal yang diterangkan oleh para ulama, sebab hanya memasak, sebab hanya sekadar perkara-perkara sepele, sebab mungkin hanya sekedar pakaian, itu dia bisa bercerai. Bisa bercerai disebabkan apa? Terlalu banyak urusan suami yang ada di luar, yang itu berimbas kepada rumah tangganya. Wa hadza adama yahdusu min tasarrudil auladiha wa in kana laha aulad. Maka ini bisa menjadikan efek kepada anak-anaknya. Apabila dia memiliki anak-anak, apa efeknya? Broken home. Tidaklah didapati rumah tangga yang senantiasa broken home, seperti suami istri yang senantiasa bertengkar di rumahnya, cekcok, berimbas kepada anaknya. Kalau dia memiliki anak, apa imbasnya? Anak itu akan mencari tempat pelarian. Apa tempat pelariannya sekarang? Seperti narkoba, seperti minuman-minuman keras. Itu efeknya. Orang-orang yang broken home, efeknya seperti itu. Dia akan mencari untuk menenangkan jiwanya, mencari perkara-perkara yang berbahaya, perkara-perkara yang haram. Ini efek daripada rumah tangga yang apa? Senantiasa ada konfrontasi, ada bentrokan antar suami dan istri. Efeknya kepada anak. Bahkan si anak itu kadang tidak masuk belajar, kadang si anak itu lari dari rumah, dan seterusnya, berimbas kepada anaknya. Ini harus diperhatikan oleh para orang tua, diperhatikan hal yang seperti ini. Apabila memang ada perselisihan, dan perselisihan itu wajar. Sekali lagi ikhwan, perselisihan dalam rumah tangga itu sangat wajar. Dan pasti harus terjadi perselisihan. Bukan berarti perselisihan itu harus kita cari, tidak. Tapi dia pasti terjadi.
Pasti terjadi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, laula al-khilaf lakana khalqul jannati wan nar abas. Kalaulah bukan karena perselisihan, maka penciptaan surga dan neraka itu sia-sia. Maka mengharuskan ada yang berselisih. Kenapa sebabnya? Karena harus ada yang masuk surga dan harus ada yang masuk neraka. Maka oleh sebab itu harus ada berselisih. Seperti itu. Dan tidak bisa, Allah tidak menginginkan semua baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari perselisihan itu. Apa solusinya? Agar seseorang mempelajari kitab Allah, seseorang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika orang berselisih? Tata caranya berselisih yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 3 hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang istri harus mengambil tangan suaminya. Mengambil tangan suaminya, dia mengambilnya bahwasanya aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho terhadap diriku. Seperti itu. Woy, tapi kalau si istri yang cuek-cuek, waduh. Karena ini kenapa istrinya? Ya, memang jarang. Kenapa jarang seperti itu? Kembalinya kepada suami. Apa sebabnya? Karena si suami tidak pernah menyampaikan hal demikian kepada istri. Betul tidak? Iya benar. Kenapa si istri itu ketika berselisih panjang perselisihannya, tapi karena si suami itu tidak pernah menyampaikan metode perselisihan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka si istri itu ya mau masa bodoh. Bahkan si istri kadang berselisihnya minggat sampai ke rumah orang tuanya 1 tahun lagi. Si istri tidak takut ya kalau suaminya cari yang kedua ya, dia minggat 1 tahun. Karena sama-sama tidak tahu hukum. Si istri tidak tahu hukum, si suami juga tidak tahu hukum poligami. Si istri juga tidak tahu hukum tidak boleh benar-benar siapa? Si istri itu lari dari suaminya, itu tidak dibenarkan. Benar-benar tidak dibenarkan. Itu haram hukumnya. Si istri lari dari suaminya. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la tujawisu salatuhum adhanahum. Benar-benar ada 3 orang yang tidak diterima salatnya. Sama sekali tidak diterima. Yang pertama adalah al-abdul abik hatta yarji. Seorang budak yang melarikan diri dari tuannya hingga dia kembali. Tidak akan pernah diterima salatnya selamanya sebelum dia kembali kepada tuannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang tidur sementara suaminya murka. Sementara suaminya marah. Apa sebab marahnya? Yaitu si suami minta, si istri enggan. Itu sebabnya. Apabila si suami minta, si istri enggan, kemudian si suami murka, dia marah, maka la'anathul malaika hatta tusbih. Malaikat melaknat sampai pagi hari. Dalam riwayat lain dikatakan la'anathul malaika hatta yardo. Malaikat melaknat si istri hingga si suaminya ridha. Dan salah satu syarat istri masuk surga adalah keridhaan suami. Nanti kita baca hadisnya. Syarat istri masuk surga sebab keridhaan suami. Bukan saya yang bilang ya ikhwan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan saya yang bilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Ini yang terakhir adalah al-imamu qaum wa hum lahum karihun. Seorang imam itu mengimami suatu kaum, tapi para jamaah di belakang itu tidak ridho terhadap imam tersebut. Itu tidak diterima salatnya. Jadi kedudukan imam itu tidak sembarangan. Jangan pernah mengambil kedudukan imam. Kalau si imam tidak ridho dan kaum para makmum itu tidak ridho, imam yang mengimami kaum tersebut, maka tidak akan diterima salatnya. Ini tiga orang yang tidak diterima salatnya. Ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mudah sekali wanita itu masuk surga, hanya 4 saja. Tidak ada yang lain. 4 itu sudah jaminan masuk surga. Kalau laki-laki itu banyak.
Ya. Wanita itu cuma 4 perkara. Dia akan masuk surga dari arah mana saja yang dia inginkan. Tapi nanti kita akan baca. Kemudian zaujatu salihah hiya allati tatafattanu ila mawdi'i alladhi yadkhulu minhu al-khilaf ila baytiha fatakun bi'iglaqihi wa ila al-amri alladhi yuqdibu minhu zawjuha fatatalafa ولعل من أكثر الأمور التي تقلب الزواج من نعمة إلى نقمة هو شعور المرأة وتصرفها وكأنها ند لزوجها. Lihat, di sini diterangkan, maka istri yang soleh itu ada istri yang cerdas, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang mana apabila ada perselisihan di rumahnya, maka dia segera menutup perselisihan tersebut, mengunci perselisihan. Dia enggan untuk berlalu-lalu dalam perselisihan. Kemudian jangan sampai perkara tersebut membuat suaminya itu marah kepadanya. Maka si istri hendaknya dia melunakkan hati suaminya. Dan mungkin kebanyakan dari perkara rumah tangga yang berganti dari kenikmatan menjadi amarah itu adalah perasaan seorang wanita. Ya, biasa kan perasaan ya. Karena memang seorang wanita itu terlalu peka terhadap perasaan. Saking pekanya terhadap perasaan ini, yang terjadi musibah dalam rumah tangga itu adalah antara ibu mertua dan menantu. Itu sering terjadi bentrok karena sama-sama menggunakan perasaannya. Dia akan mengadukan kepada suaminya, si istrinya, bagaimana perasaanku. Nah, ibunya akan mengadukan, bagaimana perasaanku. Seperti itu. Tapi tidak semua wanita seperti itu. Ada wanita yang berakal, ada wanita yang cerdas, yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan perbuatan si istri itu seolah-olah tandingan bagi suaminya. Dia tandingan bagi suaminya, Masya Allah. Lanjut atau pertanyaan? Jam berapa ya? Hah? Sampai setengah 8. Masih ada berarti 15 menit. Nanti kalau iya. Kemudian ukhtil muslimah, wahai saudariku muslimah, az-zawaju lahu hikmatun jalila wa ghayatun nabila wa ibadatun minal ibadati allati yataqarrabu biha min kulli muslim wa muslimatin ila Allah ta'ala. Maka yang perlu diperhatikan wahai saudariku muslimah, bahwasanya pernikahan itu memiliki hikmah yang sangat indah sekali, memiliki tujuan yang sangat mulia. Dia adalah ibadah dari ibadah-ibadah, yang mana ibadah tersebut mendekatkan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu yataqarrubu ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pernikahan. Siapa saja yang dalam pernikahannya tidak ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan itu adalah pernikahan yang musibah. Musibah pernikahan tersebut. Pernikahan itu adalah ibadah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saling tanasu, saling tafahum, saling menasihati, saling memahami satu dengan yang lain. Bukankah tujuan pernikahan itu saling ta'aruf, mengenal satu dengan yang lain, mengenal karakter. Kalau dia memiliki kekurangan, maka dia tutup kekurangan tersebut. Jangan dia bongkar kekurangan tersebut. Jangan dia buka kekurangan tersebut. Si suaminya menceritakan aib istrinya, istrinya menceritakan aib suaminya, maka itu adalah musibah. Itu adalah termasuk khianat kepada salah satunya. Si istri berkhianat kepada suaminya, si suami berkhianat kepada istrinya dengan membongkar aib di belakangnya. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Idza nastati' an naqul inna zawat ni'matun min Allah ta'ala 'ala ar-rajul wa 'ala al-mar'a kadzalik. Fa aslu az-zawat fil Islam huwa hululul mawaddah wal ulfatu wal ithar baina itsnain. Lihat, tadi tujuan pernikahan adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang
diterangkan adalah asal pernikahan itu seperti apa. Ini diterangkan bahwasanya pernikahan itu nikmat dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Lihat betapa banyak orang yang belum menikah. 60 tahun, 70 tahun belum menikah. Sementara kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kenikmatan kita menikmati namanya pernikahan tersebut. Apakah kita tidak bersyukur? Afala abdun syakur. Bukankah kita ini menjadi hamba yang bersyukur? Harusnya kan kita seperti itu. Betapa banyak orang yang tidak menikah. Kita lihat orang-orang yang tidak menikah, bagaimana kehidupan mereka. Tidak tenang, karena pernikahan itu mendatangkan ketenangan. Kecuali bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu apabila mereka tidak menikah, dia haus dengan ilmu, maka ketenangan mereka dengan ilmu. Karena ilmu itu membawakan ketenangan. Dia adalah kenikmatan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala atas wanita, atas laki-laki dan wanita. Maka asal pernikahan dalam Islam itu adalah kecintaan, ulfa, kelemah lembutan, kemuliaan di antara keduanya, atau memuliakan satu dengan yang lainnya. Itu tujuan pernikahan, asal pernikahan. Tapi tujuan pernikahan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Isma'i ukhtil muslima ila qawli rabbina tabarak wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kalian dari diri kalian berpasang-pasangan dari Bani Adam, agar kalian bisa menetap kepada istri kalian, bisa tenang, ada ketenangan. Jadi ketika seseorang telah menikah, maka ada ketenangan jiwa di dalamnya. Wah, ini repot kalau sudah menikah, goncang terus jiwanya. Ini si suami yang seperti ini, ibu-ibu butuh diruqyah dia. Yang kalau dia sudah menikah, goncang terus jiwanya, tidak tenang jiwanya, selalu ingin keluar. Selalu ingin keluar. Sudah diikat kakinya masih jalan. Ini betul-betul sesuatu butuh diruqyah, ada masalah pada jiwanya. Iya. Kalau pertama suruh dulu suami ini berbekam. Kasih keluar darahnya. Biar syaitan yang mengalir di perairan darah itu keluar. Karena syaitan itu mengalir, inna syaitan yajri majra dam. Syaitan itu berjalan di aliran darah. Maka itu hikmahnya juga berbekam. Kok ini kita promosi ya? Enggak, sebenarnya bukan promosi. Jadi berbekam itu hikmahnya adalah mengeluarkan apa? Kotoran, dan disitulah peredaran jalannya syaitan. Bekam fasdu juga seperti itu. Fasdu, iya, siapa yang pernah fasdu yang bekam itu akan membuat dia nasyat. Dan hikmah juga dari bekam itu apa? Menghilangkan racun, mengeluarkan racun. Kisah ini adalah kisah Nabi SAW setelah dia dari perang apa? Khaybar. Di perang Khaybar itu Nabi SAW diundang oleh wanita Yahudi, diundang untuk makan, menjamu. Namun ternyata jamuan dari apa yang disiapkan oleh wanita Yahudi itu telah diracuni oleh wanita Yahudi tersebut. Wanita Yahudi telah meracuni dari kambing, paha kambing, karena paha kambing itu kesukaan Nabi SAW. Itu yang Rasulullah SAW sempat mencicipinya. Akhirnya Rasulullah terkena racun dari yang dioles oleh wanita Yahudi tersebut. Sebagian sahabat diterangkan, dikisahkan ada sebagian sahabat yang meninggal, ada yang belum. Begitu juga Nabi SAW. Sebabnya diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW sempat berbekam, dan para sahabat yang sempat berbekam itu masih agak memiliki usia yang agak panjang dibandingkan sahabat yang tidak berbekam. Maka bekam itu mengeluarkan racun. Dia berbekam, maka keluar racun-racun, toksin-toksin. Apalagi yang bapak-bapak yang sudah berat sekali toksinnya. Nah, itu ibu-ibunya, istrinya harus banyak menasihati bapak-bapak yang sudah banyak toksinnya. Diingatkan,
bahwasanya hendaknya menjaga kesehatan itu lebih afdal. Jangan sampai dia bekerja untuk mencari apa? Mencari obat. Dia mencari kerja untuk mengobati sakitnya di masa tua. Maka ini penting sekali yang seperti ini. Ya, dibekam dulu si suaminya, kalau tidak diruqyah. Tapi jangan minta ruqyah. Ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan minta ruqyah. Sekali lagi. Diruqyah boleh, tapi tidak boleh meminta ruqyah. Bukan tidak boleh, tidak mendapatkan keutamaan. Boleh saja dia meminta ruqyah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 yadkhulul jannah bighairi hisab wala adab. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa adab. Mereka ribut para sahabat. Mungkin mereka mengatakan mungkin mereka itu adalah orang yang masuk Islam, yang lahir dalam keadaan Islam, atau mungkin yang mereka tidak pernah melakukan kesyirikan dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW keluar. Nabi SAW mengatakan, siapakah mereka? Kata Nabi SAW, mereka itu adalah la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun. Mereka itu tidak meminta ruqyah, tidak minta kai. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Wala yatatayyar. Tatayyar itu menganggap sesuatu sial. Lihat, kalau ada burung hantu ini, ini ada musibah ini. Ini tatayyur namanya. Menjadikan sesuatu sial. Menjadikan kalau ada sesuatu, jangan kita berangkat hari Kamis. Musibah nanti. Ini tatayyur semua. Ini bagian daripada syirik. Bagian dari, atau jangan kita berangkat hari Selasa, nanti kecelakaan. Ini tidak boleh seperti ini. Atau dia melihat, ada kupu-kupu masuk di rumahku ini, musibah apa yang menimpa. Ini tidak boleh. Ini semua tatayyur namanya. Jadi diantaranya tidak boleh meminta ruqyah. La yastarkun, tidak boleh minta ruqyah. Kalau dia diruqyah boleh saja. Misalnya ada orang, saya suruh muadzin ini tolong ruqyah itu bapak. Dia ruqyah bapak itu, tapi bapak itu tidak meminta ruqyah, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah meminta langsung. Itu yang diterangkan oleh para ulama. Meskipun ada silang pendapat di antara para ulama. Namun bukan hanya 70.000 ya ikhwan. Dalam hadis yang lain itu diterangkan dari 70.000 ini satu membawa 70.000 lagi. Ya, bukan hanya 70.000, satu membawa 70.000. Jadi 70.000 satu membawa 70.000. Jadi berapa miliar itu ya? Nah, itu ya masuk surga tanpa hisab wala adab, tidak diadab dan tidak dihisab. Karena ada masuk surga dia diadab dan dia dihisab terlebih dahulu karena dosa-dosanya. Di sini diterangkan Allah menciptakan mereka dari diri mereka untuk berpasangan-pasangan agar mereka tenang kepada istrinya, dan dia menjadikan di antara mereka itu kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berfikir. Bagi orang-orang yang mau berfikir. Walikay taduma tilkal mahabba walitastamirra al-usratu baina zawjayn ja'ala rabbuna 'azza wa jalla likulli minar rijal wal mar'a huquqan ladayil akhar faqala jalla wa ala walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf walil rijali 'alaihinna darajat. Lihat, dan agar terus menerus kecintaan itu dan terus menerus hubungan antara suami istri itu baik, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap laki-laki dan perempuan itu memiliki hak agar hubungan rumah tangga itu selalu langgeng. Kemudian selalu ada kecintaan, hubungannya terus menerus menjadi hubungan yang harmonis. Maka Allah menjadikan masing-masing antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak. Si istri memiliki hak, suami memiliki hak. Itu jangan dilupa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman-Nya, dan mereka itu memiliki hak semisal mereka itu memiliki permisalan yang hak
terhadap wanita dengan cara yang ma'ruf bagi laki-laki, dan laki-laki itu memiliki tingkatan yang lebih dari atas wanita, itu memiliki hak yang lebih atas wanita. Sudah cukup? Iya.